Ya, halo semuanya teman-teman. Eh, Terima kasih buat malam hari ini udah ngeluangin waktunya. Kita bakalan sebenarnya malam ini tuh podcast sambil kayak belajar bersama juga tentang aliran psikologi aliran trans- transpersonal. Terima kasih buat Pak Rio yang udah meluangkan waktunya buat jadi narasumber Yep. kami untuk kami kelompok 4 dan kelompok 9 malam ini. Em, Mungkin sebenarnya ini langsung ditanya aja gitu ya Pak. Sebenarnya eh, apa sih aliran transpersonal itu gitu? Oke, itu ya pertanyaan yang Ya, pertama ya ya jadinya ya. Pak. Mm-mm. Iya, Aliran Pak. aliran transpersonal. Jadi sebenarnya transpersonal itu dianggap dan juga diajukan oleh banyak praktisi psikologi dan juga psikiatri gitu sebagai mazhab yang keempat sebenarnya setelah psikodinamik, psikoanalisa gitu ya, dan kemudian behaviorism atau perilakuan, dan kemudian juga humanistik, kemudian dianggap dan diajukan gitu ya sebagai mazhab yang keempat, walaupun masih kontroversial dalam artian ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ngerasa kalau kayaknya belum perlu deh ini si psikologi transpersonal ini jadi mazhab baru gitu. Ini masih perlu untuk banyak dikaji karena terhitung masih baru nih teman-teman sekalian. Jadi transpersonal itu kayaknya mulainya tahun 60-an gitu. Jadi masih baru ya dibandingkan sama yang lain-lain. Jadi kalau ditanya apa itu transpersonal, sebenarnya kita perlu melihatnya gimana ya, kalau misalnya lebih enak sih mungkin aku menjelaskannya secara lebih runtut ya. Kita lihat dari sisi harafiahnya dulu secara bahasa gitu ya, secara kebahasaan. Ada trans dan personal gitu. Trans ini artinya kan sesuatu yang melampaui, sesuatu yang beyond gitu ya. Jadi di luar dari yang ada. Jadi pakem yang ada tuh segini, dia beyond itu, jadi melampaui itu. Sedangkan personal itu dari kata-kata persona kan ya, sebenarnya persona itu topeng gitu, yang kemudian kalau misalnya lebih berkembang lagi bahasa ini kemudian dijadikan akar kata dari personality gitu, jadi dari kepribadian. Jadi kalau kita lihat gabungan dari keduanya ada trans dan personal, yaitu beyond the personality gitu. Jadi psikologi transpersonal tidak berhenti pada si manusianya sebagai individu yang punya psike atau punya mental, punya jiwa gitu, tapi beyond, di luar daripada itu. Makanya psikologi transpersonal itu nanti mulai membahasnya itu tidak berhenti soal pola pikir, tidak berhenti soal persepsi, nggak cuma berhenti soal perilaku seperti di behaviorism atau bicara soal potensi dari si manusianya seperti di humanistik, tapi beyond, lebih daripada itu, yaitu bagian spiritualitas. Nah gitu tuh. Jadi banyak juga nih yang orang-orang yang bilang psikologi transpersonal itu sebenarnya psikologi spiritualitas gitu. Tapi perlu diingat ya bahwa spiritualitas itu bukan berarti religiusitas. Itu kan dua konsep yang berbeda. Kalau kita bicara soal religiusitas, maka akan nyambung ke soal-soal agama gitu. Maka nanti kita pemikirannya bakal terlalu agak-agak mikir agama atau kepercayaan tertentu. Tapi kita bicara soal spiritualitas. Kalau spiritualitas berarti hal-hal yang kira-kira nggak bisa dirasionalkan sebenarnya, dan kemudian juga kalau kita berkaca dari kacamatanya dari perspektifnya si behaviorism yang perlu ada bukti, perlu ada hal-hal konkret, perlu ada kan perilaku banget nih yang dilihat ya di behavioristik. Nah itu jadinya terkesannya pseudoscience atau tidak ilmiah gitu, kesannya seperti itu. Itulah alasannya kenapa tadi di awal aku bilang bahwa psikologi transpersonal itu masih kontroversial. Jadi beberapa masih nganggap kok gitu ya gitu, kok ngomongin hal-hal yang nggak nyata ya, hal-hal yang terlalu abstrak, susah dipahami gitu, dan kemudian juga perlu pengalaman-pengalaman subjektif yang lebih mendalam untuk paham bahwa ada loh hal-hal di luar dari si manusianya untuk menjadikan itu bisa dibahas secara keilmuan gitu. Jadi ya kurang lebih gitu ya. Jadi psikologi transpersonal itu tentang spiritualitas jadinya. Kepanjangan ya. Kebiasaan aku suka ngomong. Apa Pak? Nggak apa-apa, Pak. Bagus. Oke. Gitu. Ya.
Mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan lagi, Pak. Adakah teman-teman yang mau nanya lagi? Ya, saya mau nanya nih. Saya penasaran nih, kenapa aliran transpersonal ini bisa muncul? Apa sih yang melatar belakangi kemunculan aliran tersebut? Oke. Aku coba menjawab ya, Selin ya. Ini sependek yang aku ketahui gitu ya. Jadi kalau dibilang aku orang yang banyak pakai pendekatan transpersonal, iya dalam berpraktek. Tapi kalau misalnya secara teoritis banget dan dalam artian sampai kemudian tahu sejarahnya banget, itu sebenarnya ya enggak juga, enggak segitunya aja. Jadi sependek yang aku ketahui aja gitu. Jadi sependek yang aku ketahui sebenarnya ada banyak hal yang konon katanya itu menjadi penyebab psikologi transpersonal itu lahir. Jadi kita lihat dulu dari pendahulunya nih, dari dari mazhab-mazhab sebelumnya. Kan tepat sebelum transpersonal itu adalah mazhab humanistik gitu ya. Di situ ada Rogers, ada Maslow gitu ya, terutama Maslow yang memperkenalkan si hierarchy of need ya. Jadi si Maslow itu kan bilang bahwa piramida kebutuhan manusia itu kan yang hierarchy of needs-nya manusia itu paling atas itu adalah self actualization atau aktualisasi diri, di mana di situ manusia atau individu itu mengaplikasikan kebolehannya gitu ya, menunjukkan kepada orang-orang gitu ya, kepada halayak gitu, sehingga dia jadi punya harga dalam tanda kutip, jadi punya harga, jadi punya makna, jadi seseorang gitu ya, jadi dianggap itu yang dianggap manusia yang sehat. Nah, tapi Maslow juga melihat di tahun 60-an gitu ya, Maslow itu melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang lebih daripada itu, tidak sekedar berhenti pada self-nya saja. Ini kan hierarchy of needs ini kan semuanya kan kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk rasa aman, kebutuhan dicintai, self esteem dan lain sebagainya, itu kan masih soal self, masih soal diri gitu. Nah, karena itu dia kemudian dapat kesadaran bahwa ada sesuatu yang beyond dari suatu self, yaitu hal-hal yang sifatnya itu abstrak banget gitu, jauh lebih abstrak lagi dibandingkan dari si jiwa ini, yaitu tentang spiritualitas. Jadi kalau kita merujuk dari sejarah itu, Maslow kemudian menambahkan sebenarnya di bagian paling atas lagi itu ada transcendental. Jadi transcendental itu kayak sesuatu yang di atas itu lagi, ada suatu kesadaran yang jauh lebih mendalam dibandingkan sekedar soal diri sendiri gitu, bahwa diri kita ini bagian dari suatu suatu rencana besar, bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar lagi, bahwa ada yang menggerakkan kehidupan gitu ya. Nah, itulah yang kemudian pemikiran ini kemudian dianggap sebagai lahirnya transpersonal. Katanya seperti itu gitu. Tapi lagi-lagi kita punya beberapa teori nih sebenarnya. Yang kedua nih, tadi yang pertama ya, jadi soal pelengkap dari si hierarchy of needs-nya si Maslow. Terus yang kedua itu jadi pas tahun 1957-an, kalau nggak salah ya, 1950-an sampai 1975 itu kan terjadi perang Vietnam. Nah, perang Vietnam ini kan juga aku nggak terlalu ngerti sejarah ya, jadi yang sebatas aku tahu aja gitu. Kan Amerika tuh kan berusaha buat ngecaplok si Vietnam. Semoga aku nggak salah ya, ntar kalian cross check lagi deh. Nah, di situ banyak aktivis gitu ya, banyak orang-orang dari suatu komunitas-komunitas yang pecinta damai gitulah ya, itu agak protes dan kemudian bukan agak protes lagi, protes banget gitu ya, dan kemudian menganggap bahwa perang Vietnam ini kayak masa genosidanya Jerman, masa genosidanya Nazi gitu. Nah, jadi dianggap terlalu brutal, terlalu tidak berperikemanusiaan dan lain sebagainya, sehingga mereka ini kemudian semakin melirik, dunia barat ini kemudian semakin melirik budaya-budaya yang ada di timur. Nah, budaya-budaya yang ada di timur ini lebih kental soal spiritualitas gitu. Jadi eksotisme inilah yang kemudian menarik orang-orang. Jadi awalnya memang dari perang Vietnam ini mulai simpatik nih, dunia mulai simpatik sama hal-hal yang terjadi di dunia timur. Akhirnya mereka ngelihat, oh ternyata ada ya kayak
apa namanya, kayak ajaran Buddha, ada kayak Tao gitu. Jadi hal-hal yang eksotis lah gitu ya, budaya-budaya yang eksotis dan berbau spiritualitas di dunia timur yang kemudian mulai diadaptasi bahwa oh ada benernya nih, ternyata perspektif itu apa namanya, manusia itu tuh nggak sekedar dirinya gitu ya. Karena kan kalau di zaman-zaman, kalau di barat kan waktu di zaman-zaman itu kan nggak terlalu yang mendominasi kan adalah Kristiani gitu ya, dan itu mungkin dianggap kurang membahas manusia secara utuh gitu. Nah, karena itulah para pemikir, para peneliti itu mulai tertarik sama sisi timur gitu. Nah, dari situlah kemudian dilihat oh ada sisi spiritualitas yang penting untuk kita telaah lebih lanjut gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, banyak kayaknya kenapa suatu suatu aliran itu muncul gitu. Nah, di zaman itu 1960-an, 1970-an itu lagi pada suka ini nggak sih kalian pada tahu ya, ketahuan banget tuanya aku ya, pada tahu The Beatles nggak? The Beatles itu jadi kalau tahu ya tuh angguk-angguk gitu ya. Arya juga gitu ya, mungkin tahu dari orang tuanya, mungkin tahu dari apa namanya kakak-kakaknya atau gimana. Nah, The Beatles itu mereka bikin suatu lagu yang judulnya Lucy in the Sky with Diamond, LSD ya. Kalau disingkat itu kan tahu ya, Lucy in the Sky with Diamond, siapa tahu ada yang coba cari gitu, Lucy in the Sky with Diamond, itu kan kayak apa ya, lagunya itu kayak orang yang lagi high, sebenarnya lagi dalam pengaruh obat-obatan gitu. Jadi Lucy in the Sky with Diamond itu kan disingkatnya LSD. LSD itu adalah suatu zat psikedelik gitu ya, suatu zat yang halusinogen gitu yang bikin seseorang itu merasa high. Dan kalau misalnya seseorang itu lagi high, lagi mabok gitu, halusinogen itu memperkuat persepsinya dan juga membuat persepsinya jadi lebih tajam, kesadaran itu jadi lebih mendalam, dan akhirnya proses kreatif itu muncul. Nah, hal-hal seperti ini banyak diminati oleh kaum-kaum hippies. Pernah tahu hippies nggak? Jadi hippies tuh yang yang cinta damai banget gitu ya. Jadi yang pakaiannya tuh gombrong-gombrong, kadang-kadang juga beberapa mengarah ke nudisme dan lain sebagainya. Nah, mereka ini kemudian banyak tuh penggunaan LSD di kaum-kaum hippies ini. Nah, mereka merasa bahwa dari situ itu mereka ada pengalaman-pengalaman spiritual yang sebenarnya mereka dari mengkonsumsi si zat psikedelik ini ya, si LSD ini, yang membuat mereka itu merasa kayak semakin oke nih, ternyata ada sesuatu yang beyond gitu, ada sesuatu yang nggak sekedar berhenti di diri mereka sendiri, tapi ada mereka muncul pada suatu kesadaran yang lebih luas, suatu hal yang lebih grande gitu ya. Nah, itu terbukti dari orang-orang yang mengkonsumsi LSD ini biasanya jadi orang-orang kreatif di zaman itu, jadi pemikir-pemikir yang lebih oke. Nah, katanya tuh psikologi transpersonal juga lahir dari kaum ini gitu, dari kaum ini. Mereka mulai berpikir bahwa ada nih sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang lebih bermakna gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal makna, sebenarnya ada juga tokoh kayak Viktor Frankl yang nemuin logoterapi. Itu kan juga dia seorang survivor tuh penyintas dari waktu zaman genosidanya Nazi. Dia kan kemudian kan membuat buku yang berisi tentang pendekatan-pendekatan dia terhadap kehidupan yang bermakna gitu. Nah, itu juga pemikirannya dia juga dianggap sebagai cikal bakal dari suatu dari gerakan transpersonal gitu. Nah, kalau kita mau mundur lagi, ini yang terakhir nih jadinya. Kalau kita mau mundur lagi ke belakang, sebenarnya Jung, pernah dengar atau pernah tahu Jung ya, Carl Gustav Jung gitu, yang juga sebagai seorang psikoanalis waktu zamannya Freud kan soalnya. Itu Jung itu sebenarnya juga kan dia tuh kan istilahnya tuh berantem sama perspektifnya Freud, karena Freud itu menganggap bahwa ketidaksadaran itu bagian dari sesuatu yang kayak sampah psikis deh gitu. Jadi kayak hal-hal yang sebenarnya itu karena suatu trauma, suatu perkembangan yang tidak sempurna, itu kan semuanya kan kemudian masuk ke dalam ketidaksadaran seseorang gitu, yang iceberg itu, yang kayak gunung es itu. Nah,
Si Freud menganggap itu kayak sesuatu yang negatif gitu. Sementara Jung itu menganggap ketidaksadaran atau hal-hal yang sebenarnya tidak disadari manusia itu dia sebut sebagai kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif ini sebenarnya semakin terhubung manusia dengan si kesadaran kolektif ini, maka dia spiritualitasnya semakin baik dan karena itu dia malah semakin sehat jatuhnya gitu. Nah, dari sinilah kemudian pemikirannya Jung sebenarnya dari bertahun-tahun yang lama sebelumnya itu waktu zaman psikoanalisa itu dianggap sebagai bagian dari apa itu namanya pemikiran dasar dari psikologi transpersonal gitu, kurang lebih gitu. Semoga bisa dipahami ya panjang lebarnya. Gitu tuh Selin dan teman-teman yang lain. Gimana teman-teman? Cukup jelas ya penjelasan dari Bapaknya? Lumayan. Jelas. Jelas over jelas. Jelas. Masih banyak nih pertanyaan dari teman-teman Pak yang mungkin mau ditanyakan lagi. Saya dulu. Ya. Saya dulu ya. Oke. Gini Pak. Suatu aliran itu kan Pak harus ada konsepnya dulu kan Pak. Nah, untuk dalam psikologi transpersonal konsepnya itu apa Pak? Oke. Konsepnya itu sebenarnya yang tadi ya, bahwa manusia itu tidak hanya soal self-nya, tapi ada hal-hal di luar dirinya yang menggerakkan ini. Nah, itulah yang disebut dengan si spiritualitas. Jadi konsepnya itu ada hal-hal yang tidak terjelaskan oleh suatu keilmuan secara eksperimental, secara konkret gitu, yang itu sebenarnya adalah hal-hal yang ya itu tadi ya kayak menggerakkan dirinya. Jadi kalau misalnya kita di timur ini sebenarnya kita kan di negara timur gitu ya, yang lebih percaya sama hal-hal yang berbau ketuhanan, ini sebenarnya lebih mudah dicerna dibandingkan sama orang di barat gitu. Kalau orang di barat kan semuanya itu harus konkret, bisa dibuktikan. Kan sains itu kan hal yang bisa dibuktikan gitu. Sementara konsepnya dan yang tadi Arya tanyain ya, konsepnya si psikologi transpersonal itu cenderung nggak bisa diterima karena ya apa itu spiritualitas? Spiritualitas itu adalah sisi pengalaman-pengalaman yang terlalu subjektif. Kalau terlalu subjektif di tiap-tiap orang berbeda kedalamannya, berarti nggak bisa dong diterima sebagai ilmu gitu. Jadi in short gitu ya, singkat kata, konsepnya sebenarnya si psikologi transpersonal ini konsepnya adalah dia tidak berhenti pada self-nya saja, tapi juga secara lebih luas lagi, lebih tinggi lagi gitu. Jadi tentang hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan keilmuan gitu. Mistis ya. Jadi orang di luar negeri itu enggak terlalu percaya ya Pak ya. Mereka harus ada bukti gitu Pak ya, baru betul-betul bisa percaya. Makanya beda sama orang kita. Jadi pandangnya berbeda ya Pak. Betul. Makanya yang laris gitu istilahnya di luar negeri itu adalah hal-hal yang terukur kan, hal-hal yang objektif, terukur, bisa dibuktikan gitu. Itu ya kan pendekatan behaviorism banget gitu. Makanya yang dilihat itu perilaku, bukan si proses mental. Kalau proses mental kita bakal melihat itu secara psikoanalisa. Kemudian behaviorism itu kan hadir gara-gara dia nggak puas kan. Ini apaan sih ketidaksadaran tuh apa sih, nggak ketahuan wujudnya apa. Memang benar ya orang itu jadi seperti sekarang karena trauma-traumanya di masa lalu. Emang benar ya perkembangan itu terkait sama perkembangan seksualnya seseorang gitu. Nah, mereka yang mulai bertanya-tanya soal itu menghadirkan si behaviorism gitu, bahwa ada perilaku harus bisa terukur, harus bisa konkret, harus objektif gitu. Lahirlah si behaviorism, lahir lagi si humanistik karena ini agak melebar dikit ya aku nanggepinnya gitu. Abis itu lahir lagi si humanistik yang lihat bahwa manusia itu nggak sekedar kayak robot yang mekanistis gitu. Kalau ada stimulus apa maka perilakunya responnya seperti apa. Kan behaviorism seperti itu kan, jadi ada stimulus ada respon gitu. Jadi kan itu kan robot banget ya, kayak kamu ditekan tombol on sama off gitu. Dan itu behaviorism murni kan seperti itu.
Kemudian sebelum ke situ kan sebenarnya ada kognitif gitu ya. Kalau tahu teori ABC-nya si Albert Ellis itu kan sebenarnya kan muncul tuh sisi kognitifnya, sebenarnya ada pikiran sebelum suatu perilaku muncul. Jadi stimulus dipikirin dulu, kemudian muncul respon gitu. Si humanistik kemudian muncul nih sebagai mazhab ketiga yang bilang bahwa enggak, manusia tidak cuma seperti itu, tapi manusia itu adalah orang yang penuh dengan potensi. Jadi kita juga harus lihat potensinya gitu jadinya. Muncullah si humanistik naik. Maslow-nya muncul pemikiran bahwa ada hal lagi yang di atasnya itu akhirnya transpersonal, tapi sulit buat dibuktikan, sulit untuk dipercaya karena dulu kan kalau misalnya kalian tahu kan sebenarnya behaviorism itu kan berkembangnya kan di Amerika. Kalau udah Amerika tuh meyakini sesuatu sebagai negara adidaya, maka perspektif mereka itu bakal broader, bakal meluas ke seluruh dunia gitu. Jadi akhirnya terinfluence lah dengan pemikiran yang gaya Amerika ini gitu seluruh dunia. Jadi sampai sekarang pun tuh behavioristik itu selalu lebih laku deh dibandingin sama yang lain gitu ceritanya. Tuh, aku kalau ngomong suka kecepatan, kadang-kadang ada yang bilang kayak gitu. Nanti kalau misalnya ini tolong remnya ditekan ya. Bilang aja Pak kecepatan gitu. Tapi semoga bisa cukup paham. Mungkin masih ada yang mau bertanya dari teman-teman. Mumpung Pak Rio ada. Ya. Kan gini Pak, kan tadi Bapak ada membahas sedikit tentang psychedelic Pak ya? Benar. Nah itu saya mau tanya Pak, apa penyebab munculnya psychedelic di era 60-an sampai 70-an itu Pak? Jadi zat-zat yang psychedelic atau itu kan sebenarnya kan terkait sama zat zat halusinogen gitu ya. Waktu di zaman itu kan zaman nggak enak gitu ya, bahwa Amerika tuh kan jadi kayak terlalu, sebenarnya kan dia itu apa sih haluan negaranya itu, aku juga bingung, bukan ahli sejarah sih lagi-lagi. Nah, tapi intinya banyak ketidakpuasan plus juga negara ini membebaskan adanya banyak pemikiran gitu. Jadi akhirnya hal-hal yang terkait sama zat-zat adiktif tertentu itu kan kayak dilegalkan gitu. Nah, makanya ada zat-zat yang dalam artian psikedelik ini tadi, yaitu hal-hal yang membuat seseorang jadi lebih berhalusinasi. Kalau misalnya dilihat dari sisi psikoanalisa, ini pasti jadinya suatu gangguan gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi akar dari pemikiran transpersonal, ini malah jadi gerbang suatu pemikiran kreatif yang lebih mendalam, lebih luas gitu ya. Jadi memang sih kalau ditanya apa yang menyebabkan ini muncul, saat hal-hal yang psikedelik ini, ya mungkin karena dilegalkan gitu ya di negara barat, penggunaan atau pengkonsumsian zat-zat seperti ini yang membuat seseorang jadi berhalusinasi itu dilegalkan, diperbolehkan gitu jadinya. Oh, maksud di negara-negara barat Pak, di semua negara barat kah atau ada negara-negara tertentu aja yang membebaskan itu Pak? Sependek yang aku tahu Amerika pastinya gitu ya, sebagai negara yang yang paling kuat gitu ya, itu punya waktu di zaman itu tidak punya aturan khusus yang mengilegalkan itu, jadi akhirnya dibolehin aja gitu. Itu yang bikin bikin jadi lebih kreatif malah jadi orang-orangnya yang mengkonsumsi itu gitu. LSD itu kan dipakai sampai zaman sekarang ya, LSD itu kan dipakai sama konon katanya nih gitu, itu dipakai sama artis-artis sebenarnya, orang-orang yang yang kreatif banget, yang pemikiran tuh out of the box gitu ya. Kok bisa sih mikir ke arah itu gitu. Nah, ini kan para entertainer kan biasanya kan konon katanya mereka ini ya mengkonsumsi obat-obatan sebenarnya gitu. Makanya bisa lahir pemikiran-pemikiran ini kayak gitu. Tapi bukan berarti transpersonal itu orang yang obat loh ya. Enggak. Bukan seperti itu. Itu cuma anunya aja, akarnya dulu gitu. Tapi itu terlarang kan Pak, obat-obatan itu?
Sebenarnya kan terlarang, secara regulasi kesehatan kan kalau misalnya itu dikonsumsi secara berlebihan dan tidak sesuai dosis kan jadinya adiktif ya, gitu. Jadi bakal membuat, dopaminmu itu bocor gitu yang akhirnya bikin kamu jadi terlalu terlalu senang dan nggak bisa nggak bisa kan adiksi kan gara-gara itu sebenarnya dan nggak bisa bikin neokorteksmu yang ada di belakang jidat kita ini gitu itu jadi jadi tidak berfungsi padahal fungsi neokorteks ini kan fungsi manusia kan ada di sini yaitu untuk mempertimbangkan akhlak juga ada di situ gitu ya moral di situ analisa di situ pokoknya hal-hal yang executive decision lah itu kan ada di neokorteks kan kalau kalian belajar di FAAL kan ada ini kan kalau dopaminnya terlalu banjir ke depan karena adiksi itu kan jadi nggak bisa muncul pertimbangan-pertimbangan yang baik gitu. Jadi meluas ya makanya psikologi itu asiknya tuh gitu tuh semua mata kuliah itu sebenarnya nyambung gitu. Udah belajar FAAL belum sih? Udah ya? Psikologi FAAL udah? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? FAAL itu biopsikologi. Zamanku dulu namanya psikologi FAAL. Nggak tahu ya apa sekarang jadinya biopsikologi. Nah itu aku kurang tahu. Nanti mungkin semester berikutnya. Iya, mungkin siapa ada lagi yang mau nanya? Ada lagi. Kalau itu Pak, apa yang mencetuskan pertama kali ini tokohnya gitu yang kasih tahu kalau tentang aliran transpersonal ini siapa Pak? Kalau tokohnya memang karena ini tidak segamblang di pendekatan lain ya. Kalau di pendekatan lain kan kelihatan jelas ya. Jadi ada misalnya kayak psikoanalisa atau Freud gitu. Kemudian kalau misalnya si behavioristik itu Skinner gitu kan langsung ketahuan gitu karena orangnya betul-betul sangat ahli di bidang itu jadi mencetuskan teori itu gitu karena kalau di transpersonal karena pendekatan ini tuh kayak udah jadi pelengkap jadi pasti ada orang-orang tuh yang crossing gitu ya nyebrang gitu sebenarnya jadi orang-orang di mazhab humanistik kayak model-model Maslow, Frankl gitu ya kemudian William James itu kemudian nyebrang gitu ya melihat bahwa yang itu tadi yang aku jelaskan di awal ada sesuatu yang beyond ourself gitu sesuatu yang dia melampaui dari sekedar self kita. Nah jadi tokoh-tokohnya itu Maslow itu salah satunya, Jung karena dasar pemikirannya beliau gitu Maslow karena mengembangkan. Kemudian ada juga tokoh-tokoh kayak Assagioli. Assagioli itu adalah psikiater dari Itali gitu ya. Assagioli ini yang kemudian kalau misalnya kalian cari di Google egg diagram gitu. Egg diagram itu diagram telur. Nah, struktur kepribadian transpersonal itu dirumuskan sama Assagioli. Nah, itu sumbangan terbesarnya Assagioli itu. Jadi ada diagram telur. Kalau ada yang mau sambil googling boleh egg diagram atau diagram telur. Itu jadi struktur kepribadiannya itu bukan mirip ya, kayak hasil pengembangan dari struktur kepribadian psikoanalisa. Jadi ada sesuatu yang ketidaksadaran yang paling bawah, terus ketidaksadaran tengah, ketidaksadaran yang paling tinggi, baru abis itu kemudian yang bikin dia jadi kayak telur tuh karena dia kemudian dilingkupi oleh sesuatu yang namanya si transpersonal itu tadi. Hal yang kayak ketidaksadaran yang kolektif sebenarnya kalau pakai bahasanya si Jung gitu. Ketidaksadaran kolektif ini kan hal-hal yang sebenarnya itu kita sebagai manusia tuh kan itu transpersonal itu gitu ya kan sebenarnya saling terhubung. Makanya kan Jung bilang bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kita bertemu itu karena suatu alasan gitu ya. Nah, transpersonal itu kan banyak quotes yang indah ya sebenarnya di situ ya. Jadi suatu kondisi pun itu sebenarnya nggak ada yang sekedar cuma lewat gitu. Jadi semua orang itu hadir di diri kita itu karena untuk memberikan makna. Nah, transpersonal itu kan yang dibahas hal-hal seperti itu.
suatu kondisi itu juga sebaiknya tidak dibenci, karena sebenarnya semua kondisi itu membawa kita pada suatu kesadaran tertentu, membawa kita pada suatu pemikiran tertentu gitu ya. Transpersonal itu kan seperti itu. Nah, si diagram telurnya Assagioli itu, lingkup besarnya itu adalah si kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif itu kan tentang, namanya juga kolektif ya, jadi kan bersama gitu, bahwa semua orang itu terhubung. Nggak ada orang yang cross your path itu gara-gara sampai ke jejak hidupmu gitu, itu cuma gara-gara orang yang nggak sengaja aja ketemu gitu, nggak ada yang seperti itu. Jadi nggak ada yang kebetulan, semuanya hadir untuk memberi makna gitu. Entah dia cuma singgah sebentar, entah dia singgah untuk nyakitin kamu, entah dia singgah untuk sekedar kamu lihat gitu ya, atau enggak sekedar bukan sekedar ya, datang, singgah, memberi makna yang mendalam, entah dia bakal terus atau enggak dia bakal pergi gitu. Jadi nggak ada hal wocie gitu. Serasa bucin ya, Pak. Iya, seperti itu tuh. Jadi transpersonal tuh hal-hal seperti itu, karena semuanya dimaknai gitu ya. Pengalaman-pengalaman hidup itu dimaknai. Tapi jadinya kan terlalu subjektif ya. Kalau misalnya kita mikir ya, itu kan terlalu subjektif. Kan pengalaman tiap orang bakal beda-beda. Makanya para pemikir atau orang yang behaviorism minded banget, itu apaan? Itu mah bukan ilmu namanya gitu tuh jadi mikirnya. Nah, gitu. Jadi makin kerasa kenapa sih di mazhab kok tidak kunjung diformalkan kayak gitu ya. Kayak apaan sih transpersonal tuh, masih banyak yang mikir itu mah bukan ilmu namanya, itu cuma kalau orang Jawa, aku orang Jawa soalnya ngomong istilah itu gur liwang liwung, tau nggak gur liwang liwung ki apa ya, kayak mistis lah gitu ya, mistis itu nggak terjelaskan, nggak bisa dirasionalisasi kayak gitu, jadinya ya itu gur liwang liwung itu tadi kalau orang Jawa ngomongnya gitu. Ya tadi pertanyaannya apa ya? Jangan aku tidak menjawab. Itu Pak, pencetus pertamanya. Pencetus. Jadi banyak gitu ya. Kemudian kita jadi ngomongin tokoh-tokohnya ya. Jadinya kalau dibilang pencetus pertama tadi Elsa, jadi nggak ada yang benar-benar kayak dianggap sebagai ini nih pencetusnya transpersonal gitu, nggak ada yang kayak gitu. Bahkan tadi kan sejarah berkembangnya aja kan luas ya. Ada banyak perspektif yang masuk ke situ gitu. Nah, ada lagi kayak model si Margaret Ruffler, itu orang Belanda kalau nggak salah, yang tadi aku rekomendasikan buat kalian baca, itu yang banyak meneliti soal transpersonal. Margaret Ruffler itu pentingnya, Margaret Ruffler itu orang Jerman apa ya? Aku soalnya pernah ikut di seminarnya beliau, dan beliau itu tidak berbahasa Inggris. Aku lupa dia orang mana itu pokoknya. Nah, itu si Margaret Ruffler itu dia berusaha sekali menjadikan transpersonal sebagai suatu ilmu, karena itu diteliti jadinya sama dia. Penelitiannya beliau ini dianggap sebagai hal-hal yang lebih ilmiah gitu jadinya. Jadi pengalaman subjektif ini dibuat lebih ada buktinya lah gitu, walaupun akhirnya berujung pada tuh beda-beda kan setiap orang gitu. Nah, akhirnya seperti itu. Namanya juga ini semangatnya dari semangat humanistik, individual differences sangat dihargai gitu. Jadi ya memang seperti itulah. Kemudian siapa lagi ya tokohnya ya? Aku agak lupa. Yang jadi tokoh juga itu ada kayak William James tadi yang aku sebutkan beberapa kali. William James itu sebenarnya orang humanistik juga. Dia itu pernah bikin buku, judulnya itu aku lupa bahasa Inggrisnya, tapi kalau di Indonesia kan artinya itu adalah variasi dari pengalaman spiritual. Nah itu, jadi buku itu juga dianggap sebagai jejak yang kok layarku tiba-tiba jadi terlalu terang ya, bentar aku kecilin dulu, sakit tuh mataku. Itu dianggap sebagai sebagai bagian dari ya Allah, ini kayak gini lah laptop Majapahit gini, kadang-kadang nanti terang sendiri lah, nanti sendiri. Sepertinya udah waktunya aku membeli laptop baru gitu, nanti dia muncul sendiri. Jadi wahai bersabar ya wahai warga sekalian, aku nih karena aku adalah dosen yang gaptek gitu. Jadi aku tuh suka nggak paham nih kenapa kok jadi begini, kenapa jadi begitu gitu. Biasanya tuh mahasiswa yang bantuin aku kalau beginian. Ya semoga stabil. Nanti tiba-tiba dia bung terang sendiri gitu.
Cari Cek lagi. Itu tadi si William James gitu ke bukunya bukunya sama tahun 60-an juga bukunya itu. Jadi variasi dari pengalaman spiritual atau pengalaman religius aku lupa. Kayaknya religius deh kayaknya karena dia juga bahas soal agama Samawi atau agama Samawi ya. Kalau misalnya yang kalau itu kan bahasa Arab sebenarnya, Samawi itu kan agama langit. Jadi agama-agama yang kayak Islam, Katolik, Kristen itu kan agama-agama langit. Maksudnya langit itu ada messengernya di dunia, ada nabinya gitu yang membawa si agama itu. Sedangkan ada agama bumi atau agama yang ardi. Ardi itu kan artinya bumi ya kalau bahasa Arab. Itu kan agama yang tercampur sama budaya, misalnya kayak Hindu dan Buddha gitu. Kita bukan ngomongin benar dan salah ya, tapi kemudian setiap kepercayaan ini sama juga Konghucu juga dianggap sebagai agama ardi, agama bumi gitu. Setiap kepercayaan ini akan membawa suatu pengalaman spiritualitas yang berbeda-beda gitu tuh jadinya. Nah, itu yang dibahas di bukunya si William James di tahun 60-an. Varieties of Religious Experience. Mungkin judulnya itu. Aku lupa. Aku lupa. Itulah pokoknya. Nanti bisa dicari-cari lagi. Ada tuh. Jadi toko-toko transpersonal itu beberapa dari toko humanistik juga, Pak ya? Benar. Jadi memang orang humanis itu kan humanis itu kan dia betul-betul memanusiakan manusia gitu ya. Jadi karena itu dia percaya bahwa orang tuh punya potensi, karena itu mereka tuh pemikirannya tuh cenderung berkembang. Ada dosenku dulu ya namanya Pak Irwan Nuriana Kurniawan. Terima kasih banyak Bapak Irwan sudah mengajarkanku tentang gimana sih cara terbaik buat memahami sejarah psikologi gitu. Beliau tuh bilang gini, kalau kamu ngomongin soal hal-hal di belakang itu berarti psikoanalisa gitu. Hal-hal yang di belakang nih yang udah kejadian gitu ya, itu berarti psikoanalisa. Kalau kamu bicara soal hal-hal yang sekarang gitu ya perilakumu gitu, itu berarti behavioristik. Kalau kamu bicara soal hal-hal yang terkait sama perilakumu dan kemudian pikiranmu, itu berarti behavior terapi dong jadinya. Cognitive behavioral jadinya gitu. Jadi ada sisi mikirnya gitu. Kalau kamu ngomongin hal-hal apa yang bisa kamu lakukan ke depan, itu adalah humanistik karena dia percaya nih orang punya kemampuan, karena itu dia bakal maju ke depan. Gitu jadinya. Ini kayak suatu hal yang jadi membedakan tiap-tiap pendekatan gitu. Nah, transpersonal di mana? Nih orang udah maju ke depan, dia akhirnya bakal mikir ke atas setelah itu. Nah, itu transpersonal tuh seperti itu, gampangannya gitu ya, cara memahaminya gitu. Tapi itu sebenarnya simplify banget ya kalau misalnya kalian telaah lebih dalam, sebenarnya bukan sekedar dulu, sekarang, dan masa depan dan ke atas gitu ya, tapi ada hal-hal yang di luar dari itu. Tapi itu menyimpulkan, dan itu waktu itu kalau sampai sekarang nih aku ngerasa itu adalah cara paling enak buat aku paham. Oh, ini kalau yang ke belakang tuh trauma, belakang itu hal-hal yang udah lewat, itu berarti psikoanalisa. Ya gitulah jadinya. Gitu. Semoga membantu. Bagus itu diterapkan, Pak. Gitu tuh. Lebih simpel kan. Lebih simpel. Tapi jangan suka yang simpel-simpel. Orang psikologi itu pikirannya usil. Kenapa ya gitu. Orang psikologi itu gitu tuh kalau mikir. Kenapa ya? Kenapa ya ini terjadi? Kenapa? Oh, kayak gini. Terus kenapa itu terjadi? Nah gitu. Makanya analisanya bagus. Orang psikologi itu analisanya paling bagus. Selalu bertanya. Selalu penasaran ya, Pak ya. Kepo 1000% orang psikologi itu. Gitu. Aku aja dari tadi bertanya-tanya, kenapa ya Nia rambutnya dicat gitu. Ada apa ini? Gitu. Kenapa di antara yang lain memilih untuk tetap berambut hitam, Nia itu memilih buat rambutnya dicat? Ini ada apa ini? Ya sama ya kita Nia, ya aku juga gitu. Jadinya, biasanya kenapa kok kenapa ada yang milih pakai pakaian berkerah, kenapa ada yang pilih pakai kausan doang gitu. Aku dari tadi bertanya-tanya, sebenarnya ini pikiran jalan terus, kadang-kadang gitulah ya. Orang psikologi itu begitu. Itu kenapa bilangnya Pak ya. Kita itu selalu berpikir, kita enggak pernah berpikir. Coba lagi diam, kamu itu lagi berpikir sebenarnya. Iya, enggak pernah berhenti berpikir. Iya. Kita enggak pernah berhenti berpikir.
Makanya tuh siapa tuh yang ngomong ahli siapa tuh yang ngomong no brain no personality? Kok jadi lupa sih. Ada tuh ahli yang ngomong kayak gitu. Jadi dia ngerasa bahwa ya manusia itu kepribadiannya hadir gara-gara dia karena otaknya itu bekerja, yaitu berpikir gitu. Itulah makanya muncul kepribadian. Jadi kepribadian itu di sini bukan di sini. Selalu berpikir. Betul. Mungkin ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan sama teman-teman? Rema mau bertanya. Gimana ya. Rema? Apa sih dampak dari aliran transpersonal bagi ilmu psikologi di dunia, Pak? Oke. Ini pertanyaan yang apa namanya, yang aku yakin bahwa apa yang akan aku jawab sekarang mungkin akan berbeda pada saat kita menginjak beberapa tahun ke depan gitu ya. Karena kalau bicara dampak kan sebenarnya kan bakal apa sustainable ya, biasanya terus menerus gitu. Jadi ada aja perubahan terus ya Pak. Perubahan. Kok sustainable sih? Ya Allah, aku ngomong apa sih? Ya gitu. Pokoknya terus ada aja gitu ya, maksudnya berkembang terus. Berkembang. Nah, kalau misalnya ngomongin soal dampaknya adalah lahir, kita bicara di ranah teoritis dulu ya, lahir konstruk-konstruk psikologis yang tidak hanya soal, dulu tuh ya konstruk psikologis itu soal yang pertama kali gara-gara muncul psikoanalisa, semuanya ngomongin soal gangguan gitu ya, gangguan ini, gangguan itu, apa segala macam gangguan aja pokoknya. Dan kemudian pas sudah muncul behavioristik yang diomongin itu stimulus apa menghasilkan apa kayak gitu. Makanya ilmu parenting itu kan kebanyakan lahir dari behaviorisme, karena apa yang diberikan itulah yang akan dituai, kan selalu seperti itu jadinya. Ilmu humanistik mulai nih ngomongin soal kepercayaan diri, ngomongin soal kemampuan untuk memimpin kayak gitu-gitu. Jadi kan yang potensi-potensi gitu ya jadinya ya, konstruk-konstruk di psikologi itu kan seperti itu yang diomongin. Setelah muncul transpersonal, mulai nih muncul hal-hal kayak mindfulness. Pernah dengar nggak mindfulness? Jadi kesadaran di sini kini. Mulai nanti kalau misalnya ada yang belum tahu bisa sambil googling ya, tapi muncul konsep-konsep seperti ini, mindfulness. Terus self compassion itu juga muncul gara-gara si transpersonal. Self compassion itu tuh kayaknya itu kalau orang awam ngomongnya self love. Nah itu tuh, jadi rasa cinta pada diri sendiri. Nah hal-hal seperti itu yang betul-betul terkait sama modern mental health itu tuh sebenarnya konsep-konsep dalam psikologi positif kayak gratitude, kebersyukuran gitu ya, hope, harapan, kemudian kayak silver lining tuh mengambil hikmah di balik kesusahan. Terus abis itu kayak model strength karakter kuat gitu. Nah itu hal-hal yang sebenarnya itu udah ada interaksi di situ. Ini bukan lagi soal manusia yang bisa mengembangkan dirinya, tapi ada sesuatu yang luar, ada sesuatu yang lebih besar lagi yang menggerakkan ini semua. Lahirlah konsep-konsep dalam psikologi positif. Makanya transpersonal ini akan erat kaitannya dengan psikologi positif. Gitu. Psikologi positif kan bukan lagi ngomong soal manusia itu dari -1 jadi 0 tuh pulih ya. Kalau kita ngomongin soal ini agak nyerempet ke psikologi positif ya. Kan kalau kita ngomong pakai pendekatan psikoanalisa misalnya, orang itu kan kalau sakit itu kan minus sekian gitu ya. Jadi ada gangguan tuh minus. Kemudian dia bakal jadi 0 kalau dia pulih kembali ke titik 0 gitu. Psikologi positif tidak berhenti di situ. Dia akan terus gitu ya. Nah, ini sama kayak konsepnya di dalam transpersonal gitu. Jadi terus berkembang gitu. Jadi transpersonal tuh seperti itu. Tapi berkembangnya tuh unik. Berkembangnya tuh bukan keluar diri, tapi semakin menelaah ke dalam diri, semakin melihat dirimu sebagai suatu kesatuan dengan alam gitu ya. Nah, itu yang bikin akhirnya si transpersonal ini dalam tataran teoritis ini melahirkan banyak konstruk-konstruk yang baru di bidang psikologi gitu. Itu tuh. Nah, kemudian dampak yang berikutnya adalah muncul model-model terapi yang
yang baru juga gitu ya. Baru juga itu dalam artian pemaknaan itu sekarang jadi yang tadi itu ya, pemaknaan tuh sekarang jadi lebih tinggi gitu memaknai sesuatu itu. Jadi nggak sekedar kayak nggak sekedar kamu berpikir apa, kamu punya distorsi kognitif itu apa, kesalahan berpikir yang bagaimana gitu ya, tapi ada mulai mikir kayak nggak ada loh hal yang kebetulan di dunia ini, semua hadir untuk memberimu makna, kita dengan bumi ini sebenarnya adalah suatu kesatuan yang besar gitu ya. Makanya kan kalau diteliti tuh ternyata pada saat kita sedang bermeditasi, gelombang otak kita itu selaras sama gelombang magnet bumi. Nah, itu juga hadir, penelitian-penelitian seperti itu juga hadir setelah psikologi transpersonal semakin tenar gitu. Nah, itu meditasi itu salah satu cara ya di dalam psikologi transpersonal untuk model terapinya gitu. Ya itu dan nyerempet ke sana tuh soal model terapi. Jadi pemulihan ini sifatnya jadi holistik sekarang. Jadi pernah tahu yang holistik gitu ya. Holistik kan jadi menyeluruh. Jadi manusia itu biopsikospiritual, bukan sekedar bio dan psiko lagi, tapi ada spiritual juga di dalamnya gitu. Nah, semakin berkembang lah ya jadinya ya. Aku nggak tahu apakah mungkin setelah transpersonal ini diakui, terus ada pendekatan yang lain lagi ya. Apakah ada lagi di atasnya atas gitu. Ya gitu. Jadi nggak tahu bakal jadi seperti apa, tapi yang jelas sampai sini aja masih kontroversial. Gitu tuh Rema, semoga menjawab ya. Gimana Rema? Terjawab kah pertanyaannya? Itu nggak bisa ditentuin sekarang ya Pak ya? Bakal berkembang lagi, bukan nggak bisa ditentuin sekarang ya, bakal berkembang karena lagi. Dia terus nanti berkembang ya Pak. Terus berkembang dunia. Kayak selalu berbeda gitu Pak. Iya. Bakal ada lagi deh gitu. Jadi kita tentuin bilang yang kita udah putusin yang ini sekalinya masih berkembang. Ada lagi gitu ya. Iya Pak. Ada lagi kah yang mau bertanya? Nia mau bertanya. Gimana Nia? Tapi ini tentang apa sih Pak? Saya menanyakan apakah model jiwa punya hubungannya dengan aliran transpersonal? Apa gimana Nia? Apakah model jiwa punya hubungannya dengan aliran transpersonal? Model jiwa? Jiwa aja Pak, jiwa aja. Oh, jiwa punya kaitan dengan psikologi transpersonal. Iya. Jiwa ini dalam artian apa nih? Dalam artian mentality atau soul atau apa di sini? jiwa yang bagaimana? Saya penasaran ke mentality sih Pak. Iya, mental. Ke mental. Oke. Apakah punya hubungan dengan psikologi transpersonal? Karena ngomongnya masih soal psikologi, tentunya ada jadinya ya memang berhubungan. Ini kan tentang si orangnya yang punya mental dengan hal-hal di luar dirinya gitu ya, beyond si personality-nya gitu. Jadi dia itu bagian dari suatu perencanaan dan suatu kekuatan yang lebih besar yang itu sebenarnya tidak diatur oleh dirinya sendiri. Seluruh pendekatan di psikologi, baik yang 3 mazhab besar itu ya, ada si psychodynamic, terus habis itu behaviorism dan juga humanistik, itu kan soal diri orangnya, soal self-nya. Jadi apa-apa tuh yang bisa ngatur tuh adalah dirimu sendiri gitu ya. Selalu kan quotes yang muncul kan seperti itu. Hal yang bisa kamu kontrol itu adalah dirimu sendiri, adalah responmu gitu. Nah, tapi kalau kita sudah bicara soal spiritualitas, mentalnya tidak hanya berhenti di situ, tapi mental ini udah bagian dari hal yang jauh lebih besar lagi gitu. Makanya ini udah akhirnya nanti mungkin bakal deket sama hal-hal yang berbau religiositas, bahwa ada kekuatan besar yang menggerakkan kita gitu. Ada kekuatan besar yang betul-betul makanya nanti ke arah penerimaan. Nah itu ya, penerimaan, pasrah, ikhlas itu munculnya di psikologi transpersonal. Pendekatan lain itu tidak membahas hal-hal seperti itu. Jadi berserah gitu ya jadinya ya, karena kita adalah bagian dari suatu big plan gitu ya, hal-hal yang lebih besar. Ada yang mengatur ini semua, ada yang memberikan ada yang sudah menuliskan kehidupan kita akan seperti apa, dan kemudian tugas manusia adalah kemudian jadi percaya bahwa kita sudah
sudah diberikan skenario terbaik oleh Tuhan gitu. Jadi beda ya jadinya ya pendekatannya jadi beda banget. Ini bukan sekedar lagi soal dirimu yang mau jadi apa, tapi kamu itu udah ada yang ngatur. Bukan berarti jadi seseorang yang apatis yang kemudian jadi pasif, nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi punya pemikiran yang justru lebih positif. Itu lebih positif bahwa ada yang ngatur, percaya bahwa ini adalah sudah takdir terbaik gitu ya. Nah, tuh ngomongnya sampai takdir tuh transpersonal ini. Jadi berat banget gitu ya obrolannya karena udah sampai nembus-nembus ke agama. Jadi mental ini udah diarahkan bukan kita kelola lagi, tapi kita kayak serahkan pada kekuatan yang lebih besar ini gitu. Dekat sebenarnya dengan kalau kalian nanti mulai belajar psikologi Islami, kemudian psikologi Islami, sorry, itu di kampusku dulu. Aku UII soalnya Universitas Islam Indonesia. Jadi kami belajar psikologi Islami secara khusus. Kemudian teman-teman di Sugia Pranata Universitas Katolik itu belajar psikologi Kristiani atau apa gitu, aku lupa. Nah, itu konsep-konsep ini jadinya nyambung sama ajaran-ajaran agama yang masuk ke dalam psikologi gitu. Gerbangnya transpersonal dulu karena ini spiritualitas, percaya bahwa ada hal yang lebih besar di luar sana gitu. Dan kemudian si religiositas ini akan menangkap nih hal yang besar ini apa sih gitu ya. Lagi-lagi kita nggak bicara benar salah ya gitu ya. Hal yang lebih besarnya apa sih? Kalau di Islam ngomongnya hal yang lebih besarnya Allah gitu. Kalau misalnya di agama lain akan punya sebutan-sebutan yang lain terhadap Tuhan masing-masing gitu. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Jadi kayak gerbangnya nih. Dampaknya juga ke situ tuh Rema. Jadi kalau ngomongin dampak itu juga akhirnya nyambung ke situ. Ini jadi seperti gerbang bahwa ada tuh yang namanya keyakinan di situ. Jadi orang-orang yang menganut transpersonal bukan berarti jadi rajin sholat atau gimana ya, karena aku pun juga gitu. Jadi tapi lebih ke punya keyakinan gitu ya, ada faith, ada suatu jadi hidup itu maknanya tuh udah ke arah sana, bukan lagi soal dirimu, tapi ini soal memberi, soal kamu melepas, soal kamu mengikhlaskan sesuatu gitu, udah sampai ke arah sana biasanya kalau misalnya orang-orang yang ke psikologi transpersonal. Bicara soal mental, ngelenceng keluar ini saya mau bertanya, tapi ngelenceng dari pembahasan kita ini Pak, kan memperingati yang tanggal 10 kemarin itu memperingati mental dunia ya Pak ya. Gimana sih Pak cara kita untuk ngehilangin demam panggung itu salah satu pengaruh mental kan ya Pak ya? Kalau misalnya kita mau lomba tuh kan tuh grogi tuh, padahal latihannya udah bagus betul. Tapi pas lomba grogi jadi hancur semua, itu namanya demam panggung. Itu gimana cara ngilanginnya Pak? Itu pengaruh mental kan ya? Mau penjelasan panjang atau penjelasan pendek nih? Ya yang terserah Pak. Singkat dan jelas. Kalau misalnya termasuk pas misalnya kalian presentasi gitu ya segala macamnya, kan sebenarnya kan seringkali itu presentasi mahasiswa tuh aku lihat buyar gara-gara mereka terlalu cemas gitu ya. Cemas itu muncul karena kekhawatiran akan apa yang terjadi. Belum kejadian udah kamu takutin gitu. Who knows what will happen 1 detik ke depan, 1 jam ke depan gitu ya. Tapi itulah yang bikin seseorang jadi cemas. Kalau misalnya si kecemasan ini di maintenance dengan baik, maka dia akan melindungi dirimu. Karena cemas itu penting ya. Bayangin orang yang nggak pernah cemas, seruduk aja semuanya gitu ya. Aku kalau menyeberang jalan itu misalnya aja ya, orang yang nggak punya rasa cemas, aku kalau nyeberang nggak bakal ada deh yang nabrak aku, udah dia nyeberang aja gitu, nggak tahu tuh ada truk ada apa yang deket situ gitu ya. Akhirnya kan si cemas ya sebenarnya, si rasa takut inilah yang kemudian bakal menjagamu gitu. Tapi somehow hal ini jadi terlalu kuat, terlalu dominan di dirimu. Termasuk pada saat misalnya mau presentasi, mau lomba, mau apa gitu ya, ada kecemasan yang muncul, pikiranmu loncat ke depan, takutnya ini, takutnya itu, nanti jangan-jangan nanti bakal begini, kan baru nanti sebenarnya. Nah, itulah yang kemudian kalau ini kita lihat dari sisi kognitif, sebenarnya pikiran ini yang perlu buat dipertahankan di keadaan sekarang. Sekarang apa yang bisa kamu kontrol? Yang bisa kamu kontrol adalah kamu nguasain si materi itu.
Nah, disitulah kemudian jadinya dianjurkan untuk ya kuasailah materinya dengan baik. Ini bakal membantumu buat mengurangi kecemasan jadinya gitu. Kemudian lihatlah keadaan saat ini, istilahnya tuh grounding. Grounding ini juga sebenarnya bagian dari si apa namanya tadi yang kita ngomonginnya apa, transpersonal. Grounding itu jadi melihat secara sadar gitu ya apa yang sedang kamu hadapi sekarang. Grounding tuh saat ini gitu. Jadi yang kamu lihat saat ini apa? Yang aku lihat adalah ada orang yang menontonku. Sampai situ aja mikirnya. Nanti bakal tuh mulai monkey mind-nya monkey mind ya istilahnya tuh. Monkey mind tuh pikiran monyet, tapi bukan pikirannya monyet. Maksudnya pikiran kita ini jadi seperti monyet gitu ya, yang suka swing ke sana kemari gitu ya. Loncat swing ke depan ke belakang gitu. Monkey mind namanya. Monkey mind inilah yang mencoba kita tenangkan dengan grounding. Grounding ini bisa dilihat bisa dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah rumus 54321. Grounding bisa dimulai dengan lihat 5 hal. Apa saja yang bisa dipersepsi apa aja yang ditangkap sama 5 hal di depanmu. Itu yang kamu pikirkan. Ya, 5 hal. Misalnya apa? Pas lagi mau lomba mau apa? Oh, ada penonton di situ, ada layar di situ, ada teman-temanku di situ, ada gebetanku di situ, ada hal-hal seperti itu. Cukup di situ. 5. Kemudian 4 adalah 4 hal yang bisa kamu dengar. Gitu ya, 4 hal yang bisa kamu dengar itu apa? Ini membantu buat grounding ya. Kemudian 3 hal yang bisa kamu rasakan di kulitmu gitu. Kemudian 2 hal yang bisa kamu cium, 1 hal yang bisa kamu kecap apa gitu. Jadi sebenarnya lagi mencoba untuk ngeling sama indera kita. Karena itu dia bakal membuat pikiranmu jadi diem saat itu ya yang membuat kamu jadi nggak cemas, supaya nggak swing ke depan pikirannya, takut ini nah, seperti itu gitu caranya itu dengan grounding tadi. Tapi simplify-nya adalah kuasain aja materinya. Kalau kamu nguasain materi, kamu bakal lebih pede, maka cemasmu bakal hilang. Nah itu gampangannya tuh gitu. Kalau orang awam tuh jawabnya bakal begitu doang. Jadinya ini jawaban ribetnya, versi ribetnya yang tadi itu ya, panjang lebar, naujubillah. Itu semoga tadi terjawab ya Tio ya, nggak tahu dia terjawab atau enggak. itu terjawab sih Pak, tips untuk tips untuk sebelum lomba atau apa presentasi supaya enggak terlalu grogi. Jadi mentalnya down duluan sebelum apa-apa yang dilakuin. Sadari bahwa aku selalu bilang gini juga ke klienku, sadari bahwa itu adalah hal yang kamu bayangkan. Dan bayangkan itu kan bayangan ya sebenarnya. Bayangan itu lebih gelap daripada kenyataannya. Gitu. Bayangan itu kan warna hitam ya. Ya bayangan itu lebih gelap. Gitu jadinya. Kalau kamu sekedar aku membayangkan bayangan itu gelap, pasti kamu bakal ngeliatnya hitam-hitamnya aja. Gitu. Jadi bukan stop ya, tapi berusaha buat hilangkan si bayangan itu. Gitu. Lihat yang sekarang aja. Gitu. Nggak usah bayangin nanti si ini bilang jelek, nanti si ini gitu. Gitu tuh jadinya. Terima kasih Pak, kita sudah melenceng ini dari pembahasan. Tapi itu membantu loh Pak, itu membantu betul Pak. Alhamdulillah kalau membantu. Saya penasaran sih soal itu Pak. Suka down duluan sebelum pertandingan. Jadinya hancur semua. Oh, memangnya mau ada pertandingan apaan sih? Biasanya ada pertandingan. Ada lagi nunggu final sih Pak. Final apa itu? Hah? Futsal Pak. Futsal. Yang belum digelar-gelar. Pokoknya kalau satu hari atau 2 hari sebelum final itu udah grogi duluan kenapa? Nggak tahu kenapa. Jadi pas sudah main yang dilatih itu nggak jadi, hancur gara-gara down. Ini sambung curhat konseling ya jadinya. Semangat Tio. Aduh kita sudah jauh ngelenceng nih Pak. Semangat Tio. Gak apa-apa. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya lagi. Kita kembali ke laptop. Din? Saya mau bertanya Pak. Ya. Gimana? Apa itu back end experience di psikologi transpersonal? Apa? Sorry, aku tidak mendengar dengan baik. PEAK. Ya, experience. Pengalaman puncak. Pengalaman puncak. Ya.
Ya, kami mau tanya-tanya itu Pak di grup itu Pak. Mau nanya itu. Bilang apa gitu. Dari ya. Peak experience dalam psikologi transpersonal itu menandakan bahwa kamu sudah berada pada puncak kesadaran bahwa dirimu adalah peak experience itu bukan membuatmu jadi kayak paling-palingnya gitu ya, bukan. Tapi paling-palingnya, paham maksudnya ya, bukannya jadi kayak aku di puncak gitu. Jadi kayak tapi peak experience itu malah membuatmu jadi merasa bahwa ada kesadaran yang meluas di situ, ada kesadaran yang meluas bahwa dirimu itu sama seperti manusia yang lain. Nah, ada konsep yang namanya common humanity yang terkait sama si peak experience ini. Common humanity itu adalah kesadaran bahwa aku manusia, gitu. Aku manusia karena aku seorang manusia, aku punya pengalaman pahit dan juga pengalaman menyenangkan. Karena aku seorang manusia, maka aku boleh merasa sedih dan juga boleh merasa senang. Aku berhak atas itu sama seperti orang-orang lainnya. Dan aku pun juga bisa memberikan itu ke orang lain sama seperti orang lain juga memberikan itu ke aku. Gitu. Jadi peak experience ini malah membuat kita itu berada di puncak kesadaran gitu ya, puncak kesadaran di mana kita tahu bahwa diri kita ini terhubung, diri kita ini sama seperti yang lain. Karena itu kita nggak perlu jadi kayak orang yang terlalu lebay dan seperti apa gitu. Jadi kesadaran tertinggi itu akhirnya ujung-ujungnya malah ke sana, bukannya terus peak experience bikin kita jadi kayak sering wah aku paling hebat gitu ya, nanti bukan seperti itu gitu. Jadi seringkali orang-orang yang pernah berada di peak experience ini kan biasanya kan hadir di orang-orang itu yang bermeditasi gitu ya. Nah, jadi dia akhirnya dapat pemaknaan yang mendalam soal kehidupan. Kemudian orang-orang yang NDE near death experience, mati suri. Nah, itu dia. Jadi orang-orang yang seperti itu kan katanya itu juga dibahas tuh di transpersonal, pengalaman mistis seperti itu. Orang-orang yang seperti itu kan melihat ternyata kehidupan dia kayak hal-hal di luar dari kehidupannya untuk waktu sesaat. Biasanya pas dia bisa balik lagi ke dunia gitu ya, jadinya bakal lebih bijak. Seperti itu. Itu peak experience juga berada di situ. Orang-orang yang sedang dalam ritual ibadah, aku kurang tahu yang lain ya. Aku jadi mencontohkan yang sesuai keyakinanku aja. Misalnya lagi sholat gitu ya. Lagi sholat itu lagi khusyuk banget, lagi bener-bener ngerasa kayak menyatu banget, kayak sholat tahajud gitu misalnya di sepertiga malam gitu. Nah itu kita jadi ngerasa kayak lebih dekat sama Tuhan. Nah itu peak experience tuh di situ gitu. Jadi kita di pengalaman puncak kita sebagai manusia, kita jadi kayak ngerasa kalau aku kurang tahu nih kalau yang agama lain. Jadi aku sekedar sekedar mungkin ke arah yang kalau seorang muslim itu kan kalau sholat tahajud kan biasanya bisa jadi nangis ya gitu ya. Kalau aku tanya ke teman-temanku yang lain, biasanya orang-orang yang beragama Katolik atau yang Kristiani pada saat sedang mengagungkan Tuhan dengan puji-pujian itu juga kadang-kadang jadi berbes gitu, jadi jadi kayak ngerasa Tuhan tuh deket, kita merasa kecil gitu ya. Nah itu pengalaman yang sebenarnya kurang lebih sama orang-orang yang lagi sholat tahajud gitu. Itu peak experience-nya ada di situ. Justru kita jadi ngerasa kayak kecil, kita tuh kayak sesuatu yang ada hal besar di luar sana, ada hal-hal yang mengatur ini semua dengan indah gitu ya. Ya peak experience tuh begitu. Jadi bukan jadi kayak di atas di puncak gimana gitu ya, tapi ini malah membuka kesadaran ke hal-hal yang bikin kita jadi lebih tenang, jadi lebih humble, jadi lebih bijak menjalani kehidupan gitu. Kayak gitu tuh jadinya. Sependek yang ku tahu. Coba tahu kalian dapat literasi yang lain. Tapi aku selama ini memaknai peak experience dalam psikologi transpersonal itu seperti itu. Kita mengantarkan si klien untuk arah sana sebenarnya dalam psikologi transpersonal. Gitu. Ya. Terima kasih buat Pak Aryo sudah mau menjadi narasumber di tugas podcast kami. Dan ini nanti recordingnya ini kami upload ke YouTube supaya siapa tahu ada teman-teman yang menonton video ini dan bisa bermanfaat lah untuknya bagi pembelajaran.
Adakah kesimpulan dari Bapak kesimpulan mengenai aliran transpersonal ini? Ya, Oke. itu Pak. Pesannya. Kesimpulan dan pesan gitu ya jadinya ya apa namanya kalau misalnya terkait sama kesimpulan dari yang ku sampaikan sebagai orang yang juga ngefans gitu ya sama aliran ini, aku sih pengen pesen aja ke teman-teman sekalian untuk membuka diri gitu ya, membuka diri dalam artian ilmu itu tidak berhenti pada hal-hal yang cuma sekedar bisa kalian lihat, bisa kalian buktikan, tapi juga ilmu itu bisa dipikirkan juga ya. Tapi ilmu itu tidak berhenti saat cuma di situ doang. Tapi ilmu juga terkait sama hal-hal yang bisa kalian rasakan. Gitu. Nah di psikologi transpersonal menyediakan untuk itu gitu ya. Jadi bukan sekedar olah pikir tapi juga olah rasa. Itu hal yang penting kayak menemukan klik di psikologi itu pada saat belajar transpersonal gitu, karena ada sisi-sisi itu ya, sisi-sisi yang membuatku jadi tersentuh gitu. Itu yang penting dari psikologi transpersonal. Dan juga galilah terus penelitian-penelitian terbaru terkait sama ilmu. Jangan batasi diri kalian untuk hanya sekedar transpersonal minded atau psychodynamic minded gitu, tapi semua aliran itu saling melengkapi tugasnya. Jadi terus digali aja berbagai pendekatan yang ada, karena kalau kalian nanti sudah di posisi pada saat menjadi seorang praktisi gitu ya, nanti kalian bakal perlu semua ilmu itu untuk bisa menjelaskan hal yang terjadi pada diri klien gitu. Itu aja kira-kira pesan-pesannya untuk mempelajari transpersonal ya jadinya. Thank you. Terima kasih Pak atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan untuk teman-teman yang menonton juga nanti semoga bermanfaat. Dan pesan-pesan dari Pak, semoga pesan-pesan dari Pak Rio bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mau foto Mungkin kami tadi? mau bahas. Foto dulu bentar. Mau foto dulu. Foto Pak, Foto online Pak. Cantik nih. Bebas nggak apa-apa Kak. Boleh. Pak. Oke. Yang penting kamu jangan bawa latar cewekmu tadi, Ding. Pasang background. Jangan dong. Oke. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, dapat Rio. Oke, dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di semester 3. Oke. Siap. Laksanakan 86. Baik Pak.